Hai guys, balik lagi sama gue Aditya Perdana Putra yang pastinya di channel Setir Kanan. Dan di video kali ini gue nggak bakal bikin review mobil atau bikin virtual review gitu ya, tapi gue pengen sedikit ngebahas tentang sejarah yang berhubungan dengan presiden pertama kita, yaitu Soekarno. Jadi gue bakal ngebahas mobil dinas beliau gitu ya, mobil dinasnya presiden pertama kita yang kabarnya itu adalah mobil curian. Nah, curiannya nanti akan dibahas di topik berikutnya. Nah, mobilnya apa aja? Simak terus videonya sampai habis. Oke, kita masuk ke mobil yang pertama. Jadi sebelumnya gue pengen ngejelasin lagi nih ya. Gue pengen negesin kalau misalkan mobil curian yang dimaksud ini bukan berarti Presiden Soekarno-nya itu mencuri mobilnya, tapi ada cerita di balik itu gitu ya. Sehingga mobil tersebut digunakan selama Presiden Soekarno menjabat sebagai Presiden Indonesia gitu. Nah, kita masuk ke mobil yang pertama. Mobil yang pertama itu adalah mobil Rep 1 atau mobil Rep 1. Nah, ini adalah mobil yang digunakan oleh Presiden Indonesia pada tahun 1945 hingga tahun 1949. Nah, seperti yang tadi udah gue bilang, mobil kepresidenan Soekarno pada zamannya yang digunakan oleh beliau dari tahun 1945 hingga 1949 ini, yang tadi sempat gue sebut namanya mobil Rep 1 gitu ya. Nah, ini kalau gue ceritakan sedikit dari background mobilnya, itu adalah mobil sedan sangat mewah di zamannya. Nah, kebetulan Soekarno ini menggunakan mobil mewah tersebut berwarna hitam yang dinamakan, atau mobil ini bernama Buick seri 8. Nah, mobil ini dikeluarkan oleh pabrikan Buick tersebut, atau Buick Motor Division tepatnya, itu dirilis pada tahun 1939. Nah, menariknya dari mobil ini adalah kapasitas mesinnya yang sangat-sangat besar. Karena seperti yang kita tahu, mobil-mobil zaman dulu gitu ya, itu pasti cc-nya sangat-sangat besar. Nah, mobil Rep 1 ini atau mobil dinasnya Presiden Soekarno sendiri, dia memiliki kapasitas mesin hingga 5.247 cc. Kebayang tuh sebesar apa mesinnya dan sebesar apa tenaganya. Nah, kalau kita bicara sedikit tentang sejarah dari mobil ini, kenapa bisa dibilang mobilnya hasil curian? Karena gini, ceritanya sendiri adalah, cerita singkatnya, sahabatnya Soekarno yang bernama Sudiro itu mendekati sopir pemilik mobil Rep 1 yang pertama sebelum dimiliki oleh Soekarno tersebut. Nah, lalu sopir tersebut itu dirayu oleh temannya atau sahabat yang bernama Sudiro tadi. Lalu entah kenapa si sopir ini memberikan kunci kepada sahabatnya Soekarno yang bernama Sudiro tersebut. Sampai pada akhirnya Sudiro membawa mobil Rep 1 ini atau Rep 1 ini ke kediamannya Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nah, mulai sejak itulah mobil Rep 1 ini dijadikan mobil dinas pertama Presiden RI kita Soekarno-Hatta dari tahun 1945 sampai 1949. Oke, tadi kita udah bahas sedikit cerita singkat mengenai mobil Rep 1 atau mobil dinas pertamanya Soekarno-Hatta. Nah, sekarang kita masuk mobil yang kedua gitu ya. Mobil yang kedua ini namanya masih sama, mobil Rep, tapi ini yang kedua, jadi mobil Rep 2 atau mobil Rep 2. Nah, mobil Rep 2 sendiri ini tepatnya digunakan sebagai mobil dinasnya dari wakil presidennya alias Muhammad Hatta. Nah, si mobil Rep 2 ini itu juga terbilang hasil, lebih tepatnya sih bukan curian, tapi ini pemberian dari paman Muhammad Hatta sendiri atau wakil presiden RI pertama kita. Nah, mobil Rep 2 ini itu terbilang golongan mobil mewah juga pada zamannya, karena memang kurang lebih sama gitu ya, dari yang mobil Rep 1 terus yang mobil Rep 2 ini itu memiliki model yang sangat-sangat mewah di zamannya. Dan seperti yang tadi gue bilang, mesinnya juga terbilang sangat-sangat besar. Nah, oke, yang tadi gue bilang, ini kan sebenarnya lebih tepatnya pemberian gitu ya, bukan hasil curian. Nah, jadi tepatnya mobil pertama Rep 2 ini atau mobil Rep 2 ini itu adalah dimiliki oleh pengusaha sukses atau pengusaha kaya pada zamannya di Jakarta, yang ternyata dia juga merupakan om atau paman dari Muhammad Hatta. Jadi Muhammad Hatta ini keponakannya gitu ya. Nah, akhirnya mobil Rep 2 ini karena mungkin
beliau ada ngobrol atau menyadari kalau misalkan keponakannya sedang membutuhkan mobil dinas gitu ya. Sampai pada akhirnya singkat ceritanya mobil RAV2 ini diberikanlah ke Muhammad Hatta yang sampai pada akhirnya dijadikan mobil dinas pada tahun tersebut. Oke, kita masuk mobil yang terakhir, yaitu mobilnya Presiden Soekarno-Hatta, namanya Chrysler Crown Imperial. Nah, tepatnya untuk mobil ini bukan mobil dinas ya, tapi bisa dikatakan ini mobil pribadinya dari presiden pertama kita, yaitu Soekarno. Nah, mobil Chrysler Crown Imperial ini juga mempunyai sejarah yang unik. Sejarah yang uniknya itu apa? Jadi, Chrysler Crown Imperial ini adalah mobil yang sangat-sangat mewah pada zamannya karena memang mobil ini diciptakan untuk kalangan atas gitu ya, kalangan yang memang high class pada zamannya. Mobil Chrysler Crown Imperial sendiri itu diproduksi dari tahun 1955-an ke atas. Itu mobil ini juga memiliki kapasitas mesin yang sangat besar. Kapasitasnya aja 5.000 hingga 6.000 cc. Dan V8 atau V8. Wow, itu menurut gue untuk pada zamannya, bahkan hingga saat ini, mesin-mesin kayak gitu yang masih diburu oleh para pecinta mobil gitu ya. Apalagi mobil ini terkenal dengan gayanya yang sangat stylish, gayanya yang klasik, cuman nggak ada habisnya dari gayanya. Jadi hingga saat ini masih banyak yang suka dengan gaya mobil Chrysler Crown Imperial sendiri. Nah, terkenal yang unik dari satu mobil ini adalah bobotnya yang sangat-sangat berat. Dia bobot dari mobil ini hingga 2 ton. Wow, itu berat banget. Cuman mungkin terbayar sama mesin yang nggak kalah besarnya juga. Nah, sebagai informasi tambahan aja, kalau misalkan mobil Chrysler Crown Imperial ini itu juga mempunyai sejarah yang menarik saat digunakan Presiden Soekarno. Gitu ya. Jadi cerita singkatnya adalah pada saat Presiden Soekarno mengantarkan putrinya, atau yang sekarang kita kenal dengan Ibu Megawati Soekarno Putri, untuk menuju sekolahnya di perguruan Cikini, namun tiba-tiba mobil tersebut dilemparin bom sama warga sekitar yang pada zamannya itu tidak atau kurang menyukai Presiden Soekarno. Nah, makanya timbullah peristiwa yang saat ini kita kenal dengan peristiwa bom Cikini. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini mengenai sejarah singkat dari mobil dinas Presiden dan Wakil Presiden pertama kita, yaitu Soekarno dan Hatta. Mungkin bisa menambah wawasan kalian semua di rumah. Kalau misalkan kalian ada info lebih atau pendapat dan opini kalian, bisa langsung diisi di kolom komentar. Dari gue cukup sekian. Di video kali ini jangan lupa like, comment, and subscribe, serta nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Gue Aditya Perdana Putra pamit undur diri. See you on the next video. Bye-bye.